Keraguan publik Ibu Pertiwi semakin menjadi-jadi usai PSSI mengambil langkah mundur. Pihak federasi justru menunjuk Patrick Kluivert yang kurang pengalaman sebagai pengganti STY. Bahkan pelatih asal Belanda ini punya rekam jejak yang buruk karena sempat terlibat skandal perjudian. Meski begitu, para petinggi PSSI yang terhormat justru masih yakin dengan kapasitas sang pelatih. Salah satunya Arya Sinulinga yang menyebut tim kepelatihan Kluivert sebagai yang terbaik dalam sejarah. Dirinya seakan melupakan jasa-jasa tim STY yang berjasa mengangkat derajat pasukan Garuda. Gebrakan sang pelatih memotong generasi terbukti manjur mendulang prestasi. Indonesia yang awalnya cuma bangsa pemimpi mulai bisa bersanding dengan tim-tim besar dunia. Bukan sebagai tim pelengkap, melainkan entitas yang disegani. Sayangnya, kisah manis ini harus berakhir akibat campur tangan kotor para elit politik. The next station is Indonesia. To Indonesia, coming from behind to score first goal for Indonesia national team. So easy. A Fortuna Sittard player now making his debut goal for Indonesia national team. Indonesia 2, Vietnam 0. Shin Tae-yong hadir menjadi pelatih timnas Indonesia pada masa suram peninggalan Simon McManamy. Pelatih asal Korea Selatan ini hadir melihat banyaknya PR besar yang harus dibangun pada skuad Garuda kala itu. Sebut saja seperti timnas Indonesia di tahun 2019 yang kebanyakan diisi oleh pemain tua. Sebut saja seperti Irfan Bahdim, Andik Firmansyah, hingga Greg Nwonkolo. Alhasil situasi ini buat Shin Tae-yong buat gebrakan berani memotong satu generasi pemain. Langkah ini dinilai bisa menjadi solusi bagi permasalahan timnas Indonesia yang kala itu. Pelatih asal Korea Selatan ini menganggap para pemain senior sudah terlalu sulit untuk mengikuti skema pelatihannya. Apalagi Shin Tae-yong memang keras dalam melatih, sebut saja seperti dari segi kebiasaan makanan para pemain. Sebenarnya di sini, para pemain timnas yang ada dari segi makanan maupun latihan lebih memilih sesuatu yang nyaman bagi mereka sendiri. Dan karena kebiasaan itu, saya tidak bisa mengubah mereka seperti yang saya inginkan. Prestasi besar pada akhirnya terus terlihat dari permainan Shin Tae-yong bersama skuad Garuda. Dirinya berhasil mengorbitkan berbagai pemain muda potensial seperti Pratama Arhan, Rizky Ridho, hingga Marcelino Ferdinand. Selain itu, dirinya juga berhasil membujuk para pemain diaspora untuk membela timnas Indonesia. Sebut saja seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, Shane Patinama, hingga trio Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan Justin Hubner. Alhasil komposisi pemain yang bagus ini berhasil dimanfaatkan Shin Tae-yong untuk meraih prestasi lebih tinggi. Dirinya menjadi pelatih pertama yang membawa timnas Indonesia ke Piala Asia melalui jalur kualifikasi. Meski begitu, banyak pihak yang masih meremehkan kiprah Indonesia di Piala Asia 2023. Pasalnya, timnas Indonesia harus menghadapi negara-negara kuat seperti Irak, Vietnam, hingga Jepang di grup D. Akan tetapi, skuad Garuda malah berhasil masuk ke 16 besar berkat masuk ke peringkat 3 terbaik. Meski begitu, jalan timnas Indonesia di Piala Asia harus terhenti di babak 16 besar karena kalah melawan Australia. Optimisme yang diperlihatkan skuad Shin Tae-yong semakin gak terbendung. Banyak fans yang percaya kalau timnas Indonesia akan melangkah jauh di kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda memulai perjalanannya di ronde pertama zona Asia melawan Brunei Darussalam. Laga ini berhasil dimenangkan mudah oleh anak asuh Shin Tae-yong dalam 2 leg dengan agregat 12-0. Pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, tim nasional Indonesia tergabung di grup F. Di fase ini, skuad Garuda harus menghadapi 3 lawan kuat yakni Irak, Vietnam, dan Filipina. Hebatnya, Shin Tae-yong mampu meraih kejutan di fase ini dengan lolos sebagai peringkat kedua. Selain itu, Shin Tae-yong juga berhasil menetapkan pakem permainan serangan baliknya bagi timnas Indonesia. Belum lagi, pelatih asal Korea Selatan ini juga berhasil membawa sejumlah nama diaspora kelas Eropa untuk bergabung dengan pasukan tanah air. Sebut saja seperti Jay Izzas, Calvin Verdong, hingga Tom Haye yang bergabung selama ronde kedua berlangsung. Tambahan kekuatan ini akhirnya buat timnas Indonesia semakin diperhitungkan di ronde ketiga.
Benar saja, Shin Tae-yong berhasil mencatatkan sejumlah rekor meski skuad Garuda baru pertama kali masuk di ronde ketiga. Pada laga pertama, timnas Indonesia mampu menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1. Padahal selama ini negeri minyak berhasil menang sebanyak 11 kali dari 13 pertemuan. Rekor apik ini terus berlanjut dengan timnas Indonesia yang juga berhasil menahan imbang Australia di laga selanjutnya. Bahkan skuad Garuda hampir memenangkan laga melawan Bahrain jika wasit Ahmed Alkaf nggak berat sebelah. Prestasi terbaiknya Shin Tae-yong di ronde ketiga sendiri makin terlihat setelah dirinya menumbangkan Arab Saudi dengan skor 2-0. Hal ini bisa terjadi berkat pemilihan pemainnya yang dianggap paham dengan gaya para pemain timnas Indonesia. Gaya main cantik ala Shin Tae-yong sayangnya harus berakhir pada Januari 2025. Pria kelahiran Yeongdeok ini tiba-tiba didepak dari kursi kepelatihan tanpa sedikit pun aba-aba. Keputusan PSSI ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan para penggemar, sebab pemecatan tersebut dilakukan di tengah perjuangan timnas Indonesia menggeluti ronde ketiga. Terlebih, skuad Garuda juga masih mengantongi harapan besar untuk lolos di tangan STY. Namun, pelatih asal Korea Selatan ini justru dikambing hitamkan oleh para elit politik PSSI. Sejumlah sumber menebar rumor perpecahan akibat ulah STY. Alasannya karena sang pelatih disebut terlalu berani bongkar pasang pemain hingga berujung kekalahan atas China. Coach Shin juga dinilai gagal mengambil alih kendali ruang ganti karena perbedaan bahasa dan budaya. Jahatnya, Erick Thohir mengaku sudah merencanakan pemecatan ini sebelum laga kontra Tiongkok. Keraguan publik Ibu Pertiwi semakin menjadi-jadi usai PSSI mengambil langkah mundur. Pihak federasi justru menunjuk Patrick Kluivert yang kurang pengalaman sebagai pengganti STY. Bahkan pelatih asal Belanda ini punya rekam jejak yang buruk karena sempat terlibat skandal perjudian. Meski begitu, para petinggi PSSI yang terhormat justru masih yakin dengan kapasitas sang pelatih. Salah satunya Arya Sinulinga yang menyebut tim kepelatihan Kluivert sebagai yang terbaik dalam sejarah. Dirinya seakan melupakan jasa-jasa tim STY yang berjasa mengangkat derajat pasukan Garuda. Gebrakan sang pelatih memotong generasi terbukti manjur mendulang prestasi. Indonesia yang awalnya cuma bangsa pemimpi mulai bisa bersanding dengan tim-tim besar dunia. Bukan sebagai tim pelengkap, melainkan entitas yang disegani. Sayangnya, kisah manis ini harus berakhir akibat campur tangan kotor para elit politik. Merekalah yang paling bertanggung jawab atas kegagalan Indonesia menembus Piala Dunia. Bagaimana pendapatmu?